Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia para mahasiswa dimanapun Anda berada, pada hari ini, pagi ini, kita akan melanjutkan perkuliahan tentang mata kuliah pengelolaan laboratorium. Nah, pada sesi ini kita akan membahas tata kelola dan pemeliharaan peralatan laboratorium yang ada di sekolah maupun yang ada di kampus. Adik-adik para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan pada pagi ini Anda sehat dan bisa mengikuti perkuliahan ini walaupun secara asinkronus. Mohon diperhatikan penjelasan dari saya sehingga nanti bisa Anda menerapkan semua informasi yang saya berikan ketika Anda mengunjungi sekolah. Observasi sekolah, observasi laboratorium sekolah sangat diperlukan karena nanti Anda akan bertemu secara real kenyataan bahwa lab yang ada di sekolah apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, inilah yang Anda harus lakukan dalam beberapa minggu ke depan. Kemudian nanti Anda harus mempresentasikan, melaporkan kepada saya maupun teman-teman yang lain, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi suatu pengalaman yang berharga bagi Anda sekalian ketika nanti Anda akan menjadi kepala lab atau guru ya, atau yang mengelola lab di sekolah ketika Anda sudah menjadi guru. Baik, akan saya share tentang materi kali ini. Yang pertama, oke, baik. Nah, ini adik-adik, para mahasiswa, ya, calon-calon guru, calon-calon kepala laboratorium atau teknisi laboratorium, bahwa pada pagi ini sangat bermanfaat bagi Anda semua, yaitu tentang bagaimana memelihara dan merawat peralatan dan bahan laboratorium. Nah, ini sangat penting karena peralatan maupun bahan itu sangat mahal dan itu harus kita betul-betul kita rawat, betul-betul kita pelihara sehingga semua peralatan, semua bahan itu tidak mudah rusak. Nah, tentu setiap kali kita akan melakukan percobaan, maka kita pastikan akan menggunakan alat-alat mengeluarkan dan kemudian mengembalikan lagi ke tempat alat. Nah, disitulah terjadi adanya satu kecelakaan, ya. Kecelakaan dalam hal ini bisa terjatuh, bisa rusak, bisa kemudian pada saat di praktikum juga alat-alat itu bisa mengalami kerusakan. Nah, tentu dengan adanya pemeliharaan yang baik, kemudian dengan hati-hati, dengan ada peralatan dan bahan ini akan menjadi lebih baik, ya, lebih bertahan lama. Nah, juga bahan laboratorium. Kalau di fisika, laboratorium fisika tidak begitu banyak bahannya. Tetapi kalau di laboratorium kimia maupun biologi itu sangat banyak. Nah, itu juga akan harus dipelihara. Kenapa? Karena tata letak bahan juga akan mempengaruhi pada praktikan atau pada warga di laboratorium. Karena misalkan bahan yang merupakan radiasi itu harus diletakkan, disimpan secara baik di tempat penyimpanan anti radiasi. Baik, lanjut. Nah, tujuannya apa? Adalah pemeliharaan dan perawatan bahan ini tujuannya untuk mempertahankan, ya, kinerja dari alat serta fungsi sehingga siap digunakan kapan saja atau digunakan sesuai jadwal praktikum. Nah, kenapa harus dirawat? Karena harus dipertahankan kinerjanya. Misal, kalau di laboratorium fisika kita sering menggunakan osiloskop.
Nah, kalau misalkan dalam setiap praktikum itu ada 3 percobaan atau 4 percobaan yang menggunakan osiloskop, sedangkan osiloskopnya ada 2 atau 3, sehingga terus akan digunakan beberapa shift atau beberapa kelompok, maka akan sering, karena sering penggunaannya, dan disitulah tingkat kinerja dari alat tersebut akan menurun. Nah, hal ini memang adanya faktor-faktor internal dari alat tersebut dan ada faktor eksternal dari alat tersebut. Nah, apa faktor internalnya? Pertama adalah memang komponen-komponen dari peralatan itu mudah rusak atau karena adanya panas atau kalor, sehingga membuat peralatan-peralatan itu tidak menurun kinerjanya. Nah, faktor eksternal ya pastikan ya bagaimana cara pastikan menggunakan peralatan. Kalau kita menggunakan peralatannya yang asal-asalan tanpa menggunakan prosedur alat, penggunaan alatnya, maka alat tersebut salah pemakaian atau salah penggunaan akan bisa rusak. Nah, inilah tujuan dari perawatan dan peralatan dan bahan, yaitu untuk mempertahankan kinerja dan fungsi bahan tersebut. Baik, selanjutnya, nah, apa peralatan laboratorium itu? Peralatan laboratorium itu kalau di fisika sangat banyak ya, ada mesin, perkakas, perlengkapan, alat-alat kerja yang khusus digunakan untuk pengujian, untuk kalibrasi, untuk pengukuran, untuk produksi, untuk skala terbatas. Nah, inilah peralatan-peralatan laboratorium yang harus disiapkan. Intinya peralatan ini adalah untuk menunjang percobaan yang digunakan oleh praktikum. Jadi kalau di lab-lab fisika itu ada percobaan-percobaan yang khusus untuk mengukur ya, khusus untuk mengukur mengukur secara praktek ya, secara praktek terhadap teoritis yang sudah ada. Jadi diuji coba dengan peralatan tersebut. Nah, itu peralatan. Nah, semua alat ini memiliki petunjuk khusus ya, bagaimana menggunakan dan merawat. Biasanya kalau kita beli peralatan yang baru itu biasanya ada manual book atau buku penggunaan atau buku perawatan. Misalkan ada satu peralatan yang nggak boleh dicuci, misalnya. Kalau dicuci maka apa? Terjadi kerusakan konslet. Nah, itu ada di sana. Atau peralatan yang tidak boleh suhunya di atas 30 derajat ya, atau peralatan yang tidak boleh disimpan dalam keadaan lembab. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah mikroskop atau peralatan-peralatan yang menggunakan lensa. Kenapa kalau diletakkan di dalam lembab maka lensa itu akan berjamur. Nah, kalau berjamur tentu lensa-lensa tersebut tidak bisa digunakan atau bisa dilihat secara cermat apabila kita melakukan pembesaran pada preparat. Nah, itu harus dirawat dengan baik. Dan biasanya setiap peralatan itu juga memiliki bagaimana cara merawat, menggunakan, dan sebagainya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian bahan laboratorium ya, segala sesuatu yang diolah atau digunakan untuk pengujian, kalibrasi, produksi. Jadi bahan dengan alat itu berbeda. Bahan itu adalah satu objek ya, objek yang digunakan untuk membantu ya praktikan untuk untuk menguji sesuatu teoritis yang ada di laboratorium. Nah, kalau alat itu adalah subjek, yaitu alat atau subjek untuk melihat bahan tersebut dan menguji bahan tersebut yang nantinya bisa kita ambil datanya, kita analisis datanya, kemudian kita simpulkan. Nah, sesuai dengan teoritis atau tidak. Nah, disitulah antara bahan dan alat. Paham ya perbedaan alat dengan bahan. Nah, tentu dari bahan-bahan ini ya, dengan adanya bahan-bahan ini termasuk bahan yang rusak terhadap perubahan cuaca, benturan fisik, reaksi kimia, yang misalkan bahan-bahan yang dapat terkontaminasi. Nah, ini betul-betul kita rawat, kita simpan, kita letakkan dalam keadaan yang sangat baik. Kemudian, nah, ada hal yang penting bahwa ada satu bahan
yang dia memiliki masa pakai atau kadaluarsa. Nah, biasanya karena kita takut menggunakan bahan itu karena bahannya sangat mahal, maka kita simpan saja. Ternyata bahan tersebut ada kadaluarsa, ya. Nah, sejenisnya itu, sejenis seperti makanan itu kan ada kadaluarsa. Nah, misalnya ada kadaluarsa tanggal 23 Oktober misalnya ya. Nah, itu harus cepat digunakan karena kalau tidak digunakan maka tidak bisa lagi menghasilkan data yang kita perlukan. Nah, itu harus dilihat juga seperti itu perawatan antar bahan. Nah, kemudian bahan-bahan yang spesifik memerlukan perlakuan khusus juga harus diperhatikan. Contohnya misalkan preparat yang sangat sensitif terhadap cahaya, preparat yang sensitif terhadap suhu. Nah, itu betul-betul atau kelembapan ya betul-betul kita letakkan dalam satu suhu berapa. Jadi ada lemari yang biasanya itu bisa mengukur suhu secara otomatis. Kalau misalnya dia suhunya harus diletakkan selama 25 derajat Celcius, maka diletakkan dalam lemari itu apabila jadi kita menggunakan sensor suhu dalam lemari itu. Jadi kalau turun maka lampu dalam lemari itu hidup sehingga akan memanasi ruangan itu, kemudian akan mati kembali ketika suhunya sudah di atas sudah sampai 25 derajat Celcius. Nah, itu sehingga akan terjaga di dalam lemari tersebut. Baik, itu tentang. Nah, mengapa perlu maintenance atau mengapa perlu dirawat? Nah, tentu tadi tujuannya ya, tujuannya untuk supaya kinerjanya tidak. Nah, adik-adik sekalian, nah di sini bahwa tahun operasi, jadi ini ada satu kurva ya, di mana sumbu Y-nya itu adalah kinerja alat, kemudian sumbu X-nya itu adalah tahun operasi. Nah, di sini bahwa setiap tahun peralatan itu akan menurun kinerjanya terhadap waktu. Ya, saya ulangi bahwa setiap tahun ya atau setiap waktu peralatan itu akan menurun kinerjanya, baik itu digunakan maupun tidak digunakan. Ya, baik itu digunakan maupun tidak digunakan. Nah, kalau tidak digunakan, misalnya diletakkan di lemari, terus itu osiloskop, itu akan juga mudah rusak, ya, karena setiap tahun itu akan menurun, ya. Nah, apalagi digunakan setiap hari, maka performa dari kinerja tersebut akan turun secara drastis. Nah, sekarang di sini ada kurva, ya. Nah, yang garis oranye ini adalah jika tidak dipelihara. Ya. Jika tidak dipelihara, secara otomatis dia akan menurun terus. Maka misalkan kita punya osiloskop digital ya, osiloskop digital di lab kita itu, nah kita tidak pernah kita gunakan atau kita sering gunakan, tetapi kita tidak pernah rawat ya. Misalkan begini, hal yang paling berbahaya itu adalah ketika ada satu alat yang di dalamnya ada baterai, terutama itu multimeter ya. Ya, baterai itu disimpan di dalamnya alat tersebut, kemudian kita simpan dalam lemari. Nah, dalam waktu ke waktu, baterai itu akan mengalami kadaluarsa. Akhirnya dia meleleh, kemudian akan merusak. Jadi melelehnya baterai itu, baik itu baterai yang baterai basah maupun baterai kering, itu akan mengalami, itu kan dalam keadaan asam. Jadi akan mengalami korosi di sekitar tempat penyimpanan baterai tersebut di dalam alat itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Walaupun kita letakkan di dalam lemari, tidak kita gunakan, maka itulah yang akan cepat merusak. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, jadi bagaimana cara memelihara atau merawatnya? Ketika alat tersebut tidak lagi digunakan, maka kita copot baterainya, ya, kemudian kita simpan tersendiri baterainya, kemudian alat itu dalam keadaan tidak ada baterai. Nah, itulah yang bisa itulah yang meningkatkan kinerja ketika digunakan suatu saat. Nah, kemudian yang garis hitam-hitam ini adalah setiap tahun atau setiap waktu itu ada namanya pemeliharaan. Nah, jadi dengan adanya pemeliharaan ini, maka penurunannya kinerja itu sangat sedikit dan kemudian kita rawat, kemudian kita kita pelihara sehingga performanya bisa naik kembali sesuai dengan peralatan yang baru.
Nah, itu kenapa harus ada maintenance atau perawatan seperti itu ya tujuannya. Nah, kemudian keuntungan program maintenance adalah mempertahankan kinerja yang sudah disebutkan tadi. Kemudian menurunkan biaya perbaikan. Ya. Kenapa menurunkan biaya perbaikan? Tentu kalau hanya rusaknya sedikit, misalnya ada resistor yang terbakar, itu kan murah harga resistor. Mungkin sekitar Rp300 kita ganti, kemudian kita pasang lagi. Nah, kalau tidak kita rawat, maka bukan hanya resistor, tapi semua LCD-nya, IC-nya, dan sebagainya itu rusak, sehingga betul-betul tidak bisa digunakan, maka biaya tentu akan biaya pembelian barang yang baru itu terus tentu akan lebih mahal dibandingkan dengan adanya yang kerusakan sedikit kita perbaiki. Ya, kemudian itulah yang keuntungan dari maintenance. Kemudian berikutnya adalah, nah maintenance itu apa? Maintenance itu adalah semua aktivitas untuk mempertahankan fasilitas dan peralatan sehingga dapat bekerja, berfungsi dengan baik, secara teratur, sehingga sistem dapat berfungsi sebagaimana dalam kondisi siap pakai. Ya, jadi semua aktivitas untuk memelihara peralatan itu adalah mempertahankan ya fasilitas peralatan itu berfungsi secara baik. Nah, contohnya kalau kita misalnya di universitas itu 4. Alat-alat atau bahan praktikum harus digunakan sesuai petunjuk penggunaan atau sesuai ajaran laboran atau asisten tenaga kerja. 5. Jika dalam kita lanjutkan. Nah, misalkan ada mikroskop seperti ini. Dalam mikroskop ini, ya di sini coba bisa diperhatikan, ini adalah peralatan yang sangat mahal. Ya, jika ada kesalahan atau salah penggunaan, maka akan terbakar dan ini bisa ratusan juta. Ya, sehingga tentu kalau dengan adanya perawatan yang mungkin puluhan ribu ya untuk memperbaiki ya seperti itu. Nah, mengapa peralatan laboratorium perlu maintenance? Satu, yaitu menghasilkan pengukuran yang reliable ya, yang nyata, yang real ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi contohnya saja yang nggak usah peralatan yang canggih. Multimeter saja ketika kita betul-betul kita rawat, kemudian rawat baterainya dan sebagainya, itu dia akan menunjukkan tingkat voltase atau ampermeternya atau resistansinya itu sangat baik atau akurat. Kemudian meminimalisir ya kerusakan ya. Kerusakan ini ya sangat akan terjadi jika tidak dipelihara ya, sehingga dengan adanya perawatan dia akan menjadi minimal tentang kerusakan. Kemudian yang tadi menurunkan biaya perbaikan, mempertahankan produktivitas, mengurangi kelembatan mengurangi kelambatan waktu perolehan hasil tes dan memperpanjang usia peralatan. Nah, inilah kegunaan dari perawatan atau maintenance. Nah, ada beberapa di sini kita perhatikan bahwa keuntungan program maintenance, jadi maintenance itu harus kita program, ya, tidak bisa sewaktu-waktu. Jadi ada deadline atau timeline-nya, ya, sehingga setiap waktu, misalnya 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali atau 6 bulan sekali itu kita lihat alat-alat tersebut, kita cek apakah alat tersebut dalam kondisi kinerjanya yang baik atau tidak. Jadi dengan adanya program ini, program maintenance ini adalah mengurangi terputusnya pelayanan. Ya, jadi misalnya begini, ketika ada percobaan atau praktikum, ya tiba-tiba ada praktikum, kemudian tidak sesuai jadwal, peralatannya rusak. Akhirnya apa yang terjadi? Praktikum tersebut tidak bisa kita lanjutkan atau percobaan itu tidak bisa kita lanjutkan karena peralatan rusak, apalagi peralatan hanya satu-satunya itu. Biasanya kalau peralatan yang mahal kan kita hanya punya satu. Kalau peralatan yang murah itu banyak lah kita punya. Nah, kemudian yang paling penting adalah meningkatkan keselamatan. Nah, jangan sampai misalkan contoh yang sederhana adalah
kabel. Kabel itu kalau terkopek sedikit, nah itu akan berbahaya. Jadi kalau tidak kita cek kabel itu, maka akan menjadikan satu bahaya bagi praktikan. Ya, bisa kesetrum, ya, sehingga bisa menjadi satu tingkat ya keselamatan itu berkurang. Kemudian yang terakhir memang meningkatkan kepuasan konsumen. Jadi praktikan itu senang menggunakan peralatannya itu yang betul-betul reliable, kemudian akurat, ya, cepat dan sebagainya karena kita pelihara secara di program, ya, secara timeline atau program. Nah, berikutnya, nah ternyata maintenance atau perawatan itu ada dua, yaitu terencana dan tidak terencana. Nah, kalau terencana itu dibagi dua lagi, ada preventif, ada korektif. Ya. Nah, apa preventif? Yaitu preventif itu apa ya? Sejenis sebelum digunakan betul-betul kita lindungi peralatan itu, ya, secara preventif. Ya, contohnya kita inspeksi, misalnya peralatan dikasih pelumasan, setting dan penyetalannya sehingga menjadi running, ya. Kemudian ada penambahan komponen ya terkait jalan inspeksi, dan misalnya kayak tadi ada satu kapasitor yang rusak, nah nanti kita ganti sehingga menyebabkan apa namanya peralatan itu tidak mudah shutdown atau rusak. Kemudian, nah corrective maintenance itu bisa seperti betul-betul kerusakan yang agak berat ya, misalnya ada restorasi dibuka semuanya, diganti bahan peralatannya untuk supaya alat tersebut bisa berkinerja dengan baik. Kemudian di breakdown maintenance ya, breakdown maintenance itu betul-betul diuraikan, dilihat satu persatu sehingga jadi korektivitas atau kebenarannya, koreksinya itu akan lebih baik. Nah, kalau tidak terencana itu adalah ketika peralatan itu tiba-tiba rusak di tengah jalan. Misalnya ada percobaan yang menggunakan satu peralatan mikroskop elektron, nah tiba-tiba lampunya mati atau hubungannya terhadap komputer terhadap pembesaran itu mati, maka harus saat itu juga harus dilakukan perbaikan, ya. Jadi dalam hal tidak terencana itu adalah emergency. Emergency itu adalah hal-hal yang tidak terduga. Selanjutnya, nah preventive maintenance ini adalah sistem perawatan yang sadar ya, secara sadar dilakukan melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring. Tujuannya adalah mencegah terjadinya kegagalan dan gangguan, kemacetan, kerusakan peralatan. Jadi preventif itu adalah pencegahan ya. Jadi kalau kita makanya yang paling sering itu adalah preventifnya. Jangan sampai rusak ya, digunakan itu jangan sampai rusak. Maka kita harus betul-betul rencanakan, kita organisasikan kapan alat ini harus kita bongkar, kapan kita rencanakan alat ini harus kita cek, ya, kapan kita laksanakan secara monitoring alat tersebut secara baik sehingga ketika ada percobaan maka alat tersebut tidak rusak di saat percobaan tersebut. Nah inilah preventive maintenance, yaitu preventif itu adalah pencegahan yang syaratnya harus direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan secara monitoring. Ya. Kemudian aktivitas berupa pencegahan terjadi kerusakan, ya. Kemudian ruang lingkupnya, jadi ada clean, perfect, inspektif, korektif, dan sehingga menjadi sempurna dan bersih. Nah, ini untuk preventif. Nah, ini contohnya servis berkala ya. Jadi kalau kayak seperti motor ya, ada servis berkala. Ya itu 60, misalnya dari 10.000, 60, 40.000, 60.000. Nah, fungsinya itu adalah preventif untuk menjaga motor atau kendaraan tersebut tidak rusak di tengah jalan. Nah, breakdown atau corrective maintenance. Nah, perawatan bersifat korektif atau sistem perawatan
perawatan laboratorium dilakukan secara tahap perencanaan, proses serta monitoring dengan tujuan mengembalikan, mengembalikan peralatan laboratorium pada kondisi standar sehingga berfungsi normal. Jadi misalkan misalnya gini, ada di dalam alat timbangan misalnya, timbangan itu kalau sering digunakan kan ada aus gitu, sehingga tidak korektif lagi, tidak baik lagi, tidak akurat lagi, maka itu harus di breakdown peralatan itu ya supaya dia mengembalikan peralatan itu menjadi lebih standar. Ya, kegiatan yang dilaksanakan setelah terjadi kerusakan, gangguan, permasalahan untuk memperbaiki sehingga kembali normal. Nah, ini adalah breakdown dari korektif maintenance. Pemeliharaan dan perawatan adalah kegiatan harus terencana, yaitu pengontrolan dan kalibrasi. Ya, jadi apa kalibrasi itu adalah mengembalikan ke dalam keadaan standar. Ya. Kemudian perawatan rutin dan teratur, baik itu harian, mingguan, bulanan, atau 6 bulanan sekali atau setahun sekali. Nah, proses mengecek fungsi perawatan pencegahan dan perbaikan hendaknya termonitor dan tercatat. Ya, termonitor dan tercatat. Semua proses seharusnya terdokumentasi. Jadi di sini ada hubungan terhadap administrasi. Nah, kalau tadi adalah peralatan, sekarang bahannya. Nah, bagaimana bahan-bahan itu dirawat? Yaitu harus disimpan ya berdasarkan rekomendasi pabrik, ya kan, dalam keadaan suhu, misalnya bahan itu misalnya mikroba, ya mikroba itu termasuk bahan, jadi harus disimpan suhu 0 derajat, di bawah 0 derajat Celcius, maka kita harus menyimpannya di freezer. Ya. Bahan kimia harus didata berdasarkan waktu penerimaan. Nah, bahan kimia harus diberi label, ya, jadi label-label yang seperti ini sangat penting karena supaya kita atau pastikan atau teknisi laporan itu mudah mendeteksi bahan apa. Ya. Harus memahami ke karakter bahan. Ya. Jadi misalnya begini, kalau H2SO4 ya itu kan mudah korosif, ya mudah korupsi. Jadi jangan diletakkan di besi atau di mangkok besi, mangkok apa ya, harus digunakan diletakkan dalam botol kaca sehingga jadi karakter dari bahan tersebut itu harus memang kita pelajari. Dikelompokkan berdasarkan sifat bahan, jadi jangan dicampur. Ya, bahan-bahan yang mengandung korosi, bahan-bahan yang mudah terbakar itu jangan dicampur, ya. Jadi dikelompokkan. Nah, safety practice ada bisa terbakar, ya kan? Ada korosi, jadi kalau kita terhancur, ini dalam bentuk racun, meledak, ya kan? Ya, kemudian radiasi, ya, radiatif, ya, ini terhadap lingkungan, ya, kemudian mudah teroksidasi. Nah, ini semuanya harus dilabeli seperti ini. Jadi kalau mudah yang terbakar, tempel gambar api. Kalau mudah iritasi, ya asosiasi tempel silang. Kalau korosi, tempel seperti ini gambarnya. Kalau racun seperti ini, ya itu harus ditempel. Nah, itulah termasuk perawatan bahan. Nah, cara melakukan perawatan bahan yaitu misalnya memberi peringatan melalui gambar atau tulisan atau peraturan tata tertib bagi pengguna laboratorium dalam memberi bahan pengawet. Kemudian menyimpan, ya, menyimpan agar terhindar dari kerusakan, membersihkan agar peralatan laboratorium selalu bersih dari kotoran yang dapat merusak, misalnya debu, uap air, menyebabkan terjadi korupsi. Nah, ini biasanya kalau setelah praktikum itu memang harus dilap bersih, kemudian diletakkan di lemari penyimpanan. Nah, memelihara misalnya meminyaki, ya, diberi minyak, perawatan secara mekanis, ya, supaya tidak mudah haus, ya, atau memberi makan hewan percobaan, ya, misalnya kelinci atau tikus
tikus ya itu harus diberi makan ya supaya dia tetap sehat sehingga bisa kita gunakan percobaan berikutnya. Memeriksa dan mengecek kondisi peralatan laboratorium untuk mengetahui adanya gejala kerusakan. Jadi kita cek lagi ya. Menyetel kembali tune up atau kalibrasi alat agar fasilitas peralatan dalam keadaan standar atau normal. Memperbaiki kerusakan yang ringan sehingga terjadi pada peralatan laboratorium pada saat tingkat kerusakan tertentu masih dapat diperbaiki sendiri sehingga siap pakai di praktikum mahasiswa. Kemudian mengganti komponen-komponen peralatan laboratorium yang sudah rusak. Nah, inilah cara melakukan perawatan yang baik. Kemudian pemeliharaan peralatan dan bahan seluruh subunsur ya kegiatan pemeliharaan dan perawatan ini dalam satu semester dasar penilaiannya seperti ini. Ada jenis kegiatan, volume, waktu, jumlah orang yang terlibat dalam. Nah, bukti fungsinya apa? Rekaman hasil kegiatan ya. Ya, kemudian diverifikasi oleh pejabat atau kepala lab ya. Nah, jadi ini pemeliharaan peralatan. Nah, pemeliharaan peralatan laboratorium dan bahan meliputi ya menyusun jadwal pemeliharaan, jadi disusun, membersihkan, menata dan menyimpan peralatan, membersihkan sarana penunjang, menata dan menyimpan sarana penunjang, membersihkan dan menata menyimpan bahan, melakukan kalibrasi peralatan. Ya. Nah, menyusun jadwal pemeliharaan dan perawatan peralatan dan bahan terampil dan ahli, yaitu daftar alat. Ya, jadi ada daftar alat, kemudian menetapkan jadwal pemeliharaan alat tersebut, ya, dalam bahan atau kategori tertentu yang ada di laboratorium. Jadi tadi yang sudah dikelompokkan, kemudian kita pelihara. Nah, berupa jadwal pengontrolan kinerja alat, ya, pemeliharaan fisik dan mekanis, serta penggantian suku data yang disusun secara sistematis untuk semester dan dengan tujuan untuk satu semester ya, dengan tujuan peralatan itu terjaga kinerja. Berikutnya, nah di dalam jadwal mencantumkan frekuensi ya, frekuensi pemeliharaan. Jadi misalnya ini dalam 31 hari itu ada schedule-nya atau jadwalnya. Ya, kita dibuat seperti ini. Kemudian jadwal pemeliharaan laboratorium misalnya di ini contoh ya, di biologi FMIPA UPI, semester genap, mikroskop, membersihkan lensa, ngecek mekanik, menggunakan sapu dan tisu lensa, digerakkan secara makro dan mikro, frekuensinya 1 kali per bulan. Kapan? Januari, Februari itu. Oven begitu juga ya, dicek apakah oven itu berjalan dengan baik, dilihat, dibersihkan di dalamnya ya. Dicek kabelnya, nah itu frekuensinya berapa kali sebulan, misalnya sebulan 2 kali, jadi 2 kali per bulan. Menggunakan apa? Misalnya menggunakan time lapse, ya, kubator dan lain-lain. Nah kemudian di sini siapa yang pengecekan diverifikasi oleh pejabat laboratorium, kemudian yang disahkan oleh kepala lab. Nah, ini contoh ya untuk memelihara sebuah mikroskop ya. Ini banyak sekali harus kita rawat, ya, kita checklist di sini. Jadi semuanya ada preventive maintenance ya secara checklist. Misalnya lensa, bagaimana keadaan statusnya apa? Checklist baik atau tidak. Ya, kalau tidak baik dicatat. Nah, ini salah umum ya. Nah, penilaian ya pelaksanaan lanjut penilaian pertama mudah ahli. Nah ini cara penilaian. Contoh uraian kegiatan jadwal penilaian kategori ya di PT UGM misalnya AAS ya membersihkan grafit furnis ya dengan kuas halus frekuensi 1 bulan. Nah tanggal berapa? 5 Januari atau 5 Februari. Nah direncanakan setiap hari. Nah, kemudian diperiksa yang memeriksa oleh siapa? Ya, ditulis ya, mengetahui kepala LPPT UGM misalnya.
Nah, menyusun jadwal pemeliharaan dan perawatan ya berupa jadwal ya. Jadi kita gunakan jadwal yang seperti tadi, frekuensinya, kemudian membersihkan dan menata menyimpan peralatan, yaitu merupakan kegiatan pemeliharaan secara peralatan sesuai jadwal dan SOP yang tersedia. Nah, bukti berupa laporan berisi catatan dalam kondisi alat yang dipelihara. Jadi seperti ini ya, tinggal tujuannya. Kemudian contoh uraian dalam rekam membersihkan menata dalam layar ya, misalnya kita punya 50 buah alat, dicuci ya, dikeringkan, ditata dalam gudang tanggal berapa. Akomodasi begitu juga sama diperiksa. Kemudian membersihkan sarana penunjang ya, merupakan kegiatan pemeliharaan sarana penunjang sesuai jadwal dan SOP yang tersedia. Ya, bukti fisik, perekaman, dan sebagainya. Cara penunjang itu adalah alat-alat transportasi, sarana utilitas, kabel ekstensi, media visual, dan peralatan K3. Nah, ini juga sarana penunjang seperti ini. Jadi misalnya ada alat angkut gerobak, misalnya gerobak kecil ya, untuk mengangkat peralatan, kemudian ada kabel sambung, kemudian media visual, ada kamera dan sebagainya, ada peralatan K3 ya. Contoh uraiannya seperti ini, kabel ekstensi, ya, kereta dorong, pemadam kebakaran, itu adalah sarana penunjang, ya, harus juga dipelihara, dirawat. Menata dan menyimpan sarana penunjang, ya, yang tadi di-SOP-kan, ya, dalam dibuktikan dengan rekaman, bukti fisik kegiatan. Nah, contohnya seperti ini sudah tadi. Kemudian membersihkan dan menata menyimpan bahan, yaitu dipelihara secara SOP ya, sesuai dengan persyaratan bahan agar terhindar dari kerusakan. Sama seperti yang tadi, ada contoh uraiannya seperti ini. Kemudian melakukan kalibrasi setiap alat, ya, kita sebelum ini harus presisi, akurasi, ya, terhindar dari bias, ya, menggunakan acuan kalibrator yang terunsur ke acuan internasional. Bukti fisik, laporan kalibrasi sebanyak alat yang dikalibrasi. Jadi kalibrasi ini memang penting ya. Jadi untuk praktikum terjadi kecelakaan atau kena pecahan kaca, tertusuk, tertelan bahan kimia, ya, kita lanjut. Kemudian melakukan kalibrasi yang seperti tadi, sama contoh uraian ini ya, koreksinya gas ukur 5 ml ya, mereknya Pirek misalnya, hasil kalibrasinya alat 1 kode 1 1 ml kurang lebih 0,01 ya, seperti ini. Nah, demikianlah bagaimana cara merawat dan memelihara peralatan laboratorium sehingga bisa digunakan suatu saat kapanpun untuk menghindari kerusakan sehingga mengakibatkan pembiayaan yang lebih besar. Nah, itu sangat penting bagi adik-adik para mahasiswa. Pemeliharaan alat laboratorium secara timeline, secara terprogram itu sangat diperlukan untuk untuk menunjang kinerja alat tersebut tetap performance ya, tetap baik di segala sepanjang waktu. Demikianlah tentang pemeliharaan dan peralatan bahan dan peralatan laboratorium. Semoga bermanfaat bagi Anda ketika Anda mengunjungi sekolah tujuan dan melihat bagaimana peralatan dan bahan terawat dengan baik atau tidak. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian kalau Anda ingin bertanya tentang perawatan dan peralatan ini, silakan ditanyakan di grup diskusi ya di Universitas Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.